yang mana malaikat tersebut akan membawa rahmat bagi seluruh kaum muslimin yang berada di tempat itu. Salawat serta salam semoga tercurah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib. Kita terakhir membahas tentang salatul kusuf, tentang gerhana, salat gerhana. Sekarang kita masuk pada salatul istisqa, salat minta hujan. Alhamdulillah hari ini hujan, ya. Salat istisqa ini adalah sunnah, ya. Disunahkan. Dan sebelum istisqa dilakukan, maka fayamuruhumul imamu bitaubah. Imam memerintahkan untuk bertaubat, karena sesungguhnya segala keburukan yang menimpa kita disebabkan oleh dosa-dosa kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah berfirman, sesungguhnya telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan bima kasabat aydin nas, dengan sebab dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, agar Allah Ta'ala menampakkan kepada mereka ba'dalladzi amilu, sebagian akibat dari dosa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada ketaatan pada Allah. Sehingga fayamuruhumul imam bitaubah wa shadaqah, kemudian memerintahkan untuk sedekah, karena sedekah ini juga mengangkat bala, mengangkat musibah, mengangkat kesulitan. Jika Rasulullah SAW menerangkan kepada kaum wanita, kalian adalah kebanyakan penduduk neraka karena keingkaran mereka kepada para suaminya, lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk sedekah. Para sebagian ulama mengatakan jika sedekah bisa memadamkan bala di akhirat yaitu neraka, apalagi panas di dunia, tentu bisa dipadamkan dengan sedekah yang memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah menjadi kebiasaan kita, bahkan semua agama juga meyakininya, bahwa jika mereka terkena musibah, mereka segera sedekah, bagi-bagi makanan. Itu semua agama itu, karena mereka sudah memperhatikan bahwa kalau membagi makanan, harta, sedekah, maka keadaan berubah. Itu sudah diperhatikan oleh semua orang, baik muslim bukan muslim, menemukan kesimpulan yang sama. Wal khuruj minal madzalim, kemudian juga keluar dari kedoliman, ya, tinggalkan kedoliman, karena Allah memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita mudah memaafkan orang, Allah mudah memaafkan kita. Kalau kita marah ke orang, Allah marah ke kita. Kalau kita berbuat baik ke orang, Allah berbuat baik ke kita. Kalau kita kasar ke orang, Allah kasar ke kita. Kalau kita lembut ke orang, Allah lembut ke kita. Ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan sesuai jenis amalan yang kita lakukan, ya. Wa musalahatil a'da, dan juga berdamai dengan musuh, dengan lawan, dengan orang yang kita tidak cocok. Damailah, karena Allah itu benci permusuhan, dan Allah mencintai musalah, berdamai kembali. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, laisat silatu bil mukafi, innama silatu idza qata'an nas an tusilahum, atau kama qala sallallahu.
Rasulullah mengatakan silaturahim, menyambung silaturahim yang hakiki adalah bukan engkau mengimbangi atau membalas silaturahim orang, itu biasa. Namun yang lebih tinggi adalah idza qata'an nas, jika orang memutuskan silaturahimnya kepadamu, engkau menyambungkannya, ya, membalas kebaikan dengan kebaikan dari perbuatan buruk yang dilakukan orang lain. Wasiyami salasati ayyam, juga imam memerintahkan puasa 3 hari. Ya, ini berlaku juga pada semua hajat. Siapa yang punya hajat, ya, istrinya mau melahirkan, anaknya mau masuk sekolah, anaknya mau ujian, anaknya ya mau tes kerjaan, mau bikin usaha baru, mau ada hajatan, mau ada keperluan, mau ada usaha, ya, supaya berhasil, maka minta kepada Allah dengan cara berpuasa, ya, dengan cara berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu sangat makbul doanya dan harapannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini adalah hari apa? Hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Arafah hari ini disebut Arafah, ya, karena tanggal 9. Ya, karena tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah di Mekah disebut Arafah karena orang kumpul di padang Arafah. Tapi kalau di sini disebut hari Arafah karena tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, disebut dalam hadis sebagai saumi yaumi Arafah. Suila an saumi yaumi Arafah, berpuasa hari Arafah. Di hadis yang lain saumi tasi' min Dzulhijjah, disebut puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Nah, hari ini Arafah bagi semua ormas di Indonesia kayaknya sama, ya. Pemerintah juga sama, hari ini Arafah, besok Idul Adha. Karena apa? Karena yang memakai metode ru'yah, ya, itu melihat hilal sudah 8 derajat, ya, di tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, menentukannya hari Ahad, hari Senin Idul Adha, ya. Yang memakai hisab pun ketika mau menentukan tanggal 1 Dzulhijjah belum terjadi ijtima', belum terjadi konjungsi, belum hilang bulan, belum habis bulan Dzulqa'dah, sehingga mereka yang memakai hisab pun tidak menentukan hari Ahad sebagai Idul Adha, tidak menentukan hari ini Idul Adha yang memakai hisab, tapi besok juga. Karena ketika maghrib tiba di awal Dzulhijjah yang disebut 1 Dzulhijjah oleh orang-orang Arab Saudi, itu belum terjadi konjungsi, ya. Konjungsi di sini baru terjadi esok harinya, ya. Nah, kalau di Arab Saudi mereka ru'yah katanya melihat hilal, ya. Padahal hilalnya itu masih 1 derajat. 1 derajat ini kalau menurut kriteria MABIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu 1 derajat tidak bisa dilihat. Tapi di Arab Saudi diterima tahun ini 1 derajat persaksiannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi memang jamaah rahimakumullah, kita itu dijadikan ibadah kita dikaitkan dengan ayat kauniyah. Jadi ketika ayat syariah yaitu Al-Quran memerintahkan puasa, lalu kapan mulai puasanya? Lihat ayat kauniyah, lihat hilal. Tiap harinya lihat matahari, ayat kauniyah juga. Tidak melihat perbuatan orang, di sana wukuf kita puasa, enggak. Kan orang bisa benar bisa salah.
tapi apa? Melihat ayat syariah Al-Qur'an dan ayat kauniyah, tanda-tanda alam. Ya. Makanya subuh itu dimulai dari terbitnya fajar, itu posisi matahari. Duhur zawal, posisi matahari. Asar bayangan sama dengan benda, posisi matahari. Maghrib matahari terbenam. Isya syafaq mega merah hilang, berarti posisi matahari sudah lebih dalam terbenamnya. Ya, demikian juga Allah Ta'ala mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal, bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia, wal hajj, dan pelaksanaan haji. Jadi kembali merujuknya kepada hilal, bukan pada orang wukuf. Pada hilal, yaitu pada tanggal 1, ya. Kata Rasulullah SAW, berpuasa di hari Arafah ini tukafiru sanatal madiyah wal qabilah, mengampunkan dosa tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sebagian ulama mengatakan ucapan Nabi bahwa akan diampuni dosa 1 tahun yang akan datang menunjukkan puasa Arafah ini menyebabkan kita dipanjangkan umurnya 1 tahun ke depan. Ya, karena orang yang punya dosa berarti punya hidup. Yang nggak ada dosa bagi orang udah mati, udah nggak ada dosa tambahan, udah tutup buku. Kalau yang masih hidup baru ada dosanya. Ya, maka ini termasuk keutamaan puasa Arafah. Ya. Ya, dan puasa di awal Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai 9 semuanya mulia. Ya, kalau bisa puasa tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9. Kalau nggak bisa ya minimal tanggal 9-nya ini Arafah. Kalau bisa ditambah kemarin 8 Tarwiyah. Ya. Tarwiyah itu disebut tarwiyah karena al-hujjat yurawuna ibilahum. Para jamaah haji mengistirahatkan onta-onta mereka di Mina. Disebut juga tarwiyah karena Ibrahim yatarayas fi makna manamihi, karena Ibrahim itu menunggu ketetapan hati apa makna dari mimpinya yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Apa ini benar wahyu atau dari setan atau mimpi biasa gitu. Nah, ternyata berulang-ulang. Jadi kalau mimpi berulang-ulang itu dari Allah, ya. Kalau kepada Nabi namanya wahyu, kepada kita namanya ilham. Nah, dikatakan oleh para ulama, Ibrahim itu kenapa diperintahkan menyembelih anaknya? Karena dia pernah kelepasan omong. Maksudnya kelepasan omong gimana? Ibrahim itu suka menyembelih kambing untuk orang-orang. Orang banyak, ada orang haji kasih, ada orang kumpul kasih kambing, sembelih kasih. Dipuji oleh orang-orang, lalu Ibrahim kelepasan omong, jangankan kambing, anak kalau saya punya juga saya sembelih. Itu kelepasan omongnya. Nah, ternyata itu menyebabkan beliau diwajibkan untuk ketika udah punya anak, baru punya anak sembelih. Ini kita omongan itu memang hati-hati, ya. Termasuk Abdullah bapaknya Nabi Muhammad SAW juga begitu kan. Abdul Muttalib kakaknya Nabi itu punya anak laki-laki. Kata dia, kalau saya punya anak laki-laki sampai 10, yang 10 saya mau sembelih buat Allah. Omongan. Nah, ternyata yang ke-10 ini namanya dikasih nama Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, gimana nih? Sudah terlanjur nadar mau disembelih. Akhirnya diganti, saya nggak jadi nyembelih anak, ganti menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta. Makanya kalau orang nabrak orang tuh, Pak, nabrak orang mati orangnya, itu kita diatnya bayar 100 ekor onta, Pak. Harganya satu onta taruhlah paling jelek 10 juta kali 100, 1 miliar.
Itu harga nyawa. Asuransi berapa asuransi? Dikit ya. 20 juta. Ya, 100 ekor onta. Nah, disembelih 1 ekor onta. Abdullah akhirnya enggak jadi disembelih. Kemudian dari Abdullah ini lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu. Makanya para ulama berikhtilaf ketika ditanya bapak ibu Nabi bapaknya Nabi di surga atau di neraka gitu. Ya, kata sebagian ulama, ya hadisnya mengatakan ketika ada orang bertanya, Rasulullah bapakku di surga atau di neraka? Mati kafir bapaknya. Kata Rasulullah, finar, di neraka. Lalu dia merah wajahnya. Ya mau nangis gitu, sedih gitu. Maka kata Rasulullah, inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu juga ayahmu di neraka, ayahku juga. Sebagian ulama mengatakan ayahnya maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebagian ulama mengatakan maksud ayahnya adalah ayah asuhnya, maksudnya Abu Thalib. Ada yang mengartikan Abdullah, ada yang mengartikan Abu Thalib. Ya. Ini ada ikhtilaf kalangan ulama. Tapi kita nggak usah terlalu bingung yang masuk neraka itu Abdullah masuk neraka atau masuk surga. Yang penting kita masuk surga, ya kan? Ya orang lain ya kita doakan aja. Ya kita husnudzon ya. Karena apa? Karena Abdullah bin Abdul Muttalib ini meninggal di zaman fatrah, Rasulullah belum diutus, ya kan, belum lahir lagi, masih di kandungan. Ya, zaman fatrah itu orangnya dibangkitkan nanti di hari kiamat, kemudian diuji, ya. Suruh masuk api, kalau mau masuk api dia masuk surga, nggak mau masuk api dia masuk neraka. Berpuasa 3 hari ya. Jadi imam memerintahkan taubat, sedekah, melepaskan kedoliman, berdamai dengan musuh, dan yang kelima berpuasa 3 hari berturut-turut ya. Salatul istisqa masnunah walau li musafir wa munfarid iktidaan bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Salat istisqa ini sunnah walaupun dia musafir ya, musafir mampir di satu kampung, orang istisqa ikut aja. Demikian juga boleh juga orang istisqa sendiri juga boleh di rumah. Ya, dengan doa atau dengan salatnya juga boleh. Iktidaan bi fi'li Nabi, mencontoh perbuatan Nabi SAW. Dari Abdullah bin Zaid al-Mazini, anna bahasanya Nabi SAW kharaja ilal musalla, keluar ke musalla. Jadi musalla itu sekarang jadi Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau umroh Masjid Nabawi itu pintu pagar nomor 35 itu, 35 36 situlah. Pojok itu ada masjid hitam kecil, masjid kecil namanya Masjid Ghamamah. Kenapa disebut Masjid Ghamamah? Di pagar pintu gerbang ya Masjid Nabawi pojok ini Ghamamah. Ghamamah artinya awan. Karena dulu ketika Rasulullah salat istisqa di situ, itu musola dulu di situ. Lapangan khusus untuk salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, untuk menyembelih korban juga di situ. Nah, itu jauh kan, kita dari Masjid Nabawi jalan ke situ jauh, Pak. Ya. Dan ketika Rasulullah istisqa berkumpul Ghamamah, berkumpul awan di atas beliau yang berdoa langsung. Nah, makanya disebut Masjid Awan, Masjid Ghamamah. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan makruh hukumnya menyembelih hewan korban di masjid. Makruh. Kenapa makruh? Yang pertama karena Rasulullah nyembelih enggak di masjid tapi di musola, di lapangan. Yang kedua karena menyebabkan bau masjidnya. Bau kotoran kambing, sapi. Walaupun kotoran sapi kambing itu tidak najis, tapi bau itu makruh di masjid. Sebagaimana masjid disunahkan diberi minyak wangi, maka dimakruhkan diberi bau-bau yang tidak sedap. Ya, makanya nyembelih di masjid, di halaman masjid itu makruh Pak aslinya, Pak.
Tapi kemakruhan ini bisa hilang kalau langsung dibersihkan, hilang baunya gitu. Yang menjadi masalah kan kambing sapi berhari-hari di depan masjid. Jadi selama sholat bau terus. Itu makruh, dilarang. Haram sih insya Allah enggak. Dosa sih insya Allah enggak. Tapi ada larangannya. Ya, larangan membuat masjid itu bau. Ya. Yang menjadi masalah lagi sekarang orang banyak, bukan banyak ya, ada beberapa saya saksikan lah, nggak bisa bilang banyak. Itu di masjid-masjid ada kucing, Pak. Ya, kucing banyak. Padahal kucing ini kotorannya najis, kencingnya juga najis. Masjidnya nggak lantai 2 begini, akhirnya kucing masuk, Pak. Kucing masuk, kencing di dalam. Aduh, gimana, Pak? Zaman dulu itu musola-musola itu dikasih tutup ya pintunya ya, biar ayam nggak masuk, ya kan? Ayam nggak masuk, kucing nggak masuk, ya. Nah, kita yang ada di Jakarta ini kalau mau sholat di lapangan itu bagus, sholat Id, Idul Adha di lapangan besok bagus, Pak. Itu sunnah, syiar. Tapi kalau susah atau lapangannya nggak ada, ya jangan memaksakan diri sholat di jalanan, karena di jalanan itu haram. Sholat sudah pernah saya bahas belum di sini? Sudah ya? Belum. Bahwa sholat di jalanan itu haram, Pak. Kenapa haram? Karena jalanan itu bukan cuma haknya muslim, haknya orang kafir juga untuk lewat. Nah kan dikasih jalan alternatif, Tat. Ya jalan alternatif berarti kan membuat susah orang kafir itu nggak boleh, Pak. Mereka kafir dzimmi. Ya kalau misalkan nggak ada lapangan, jangan paksain di jalanan, di masjid aja, masuk masjid, semua di masjid. Ya, nah, saya kemarin ditanya, Ustaz, kan dalil-dalilnya jelas. Ada orang WA saya, Ustaz, dalilnya jelas bahwa sunahnya dulu di lapangan. Kenapa kita di masjid? Saya bilang ya kalau nggak ada lapangan ya di masjid. Buktinya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat Idul Fitri, Idul Adha di mana? Di masjid kan sekarang, bukan di lapangan, ya kan? Di masjid, karena lapangan jauh kan, bikin susah orang, ya. Padang pasir sih luas, cuman kan jauh dan repot kalau hujan apalagi, ya. Nah boleh aja di masjid, boleh. Memang afdolnya di lapangan, afdolnya di lapangan. Makanya Idul Fitri, Idul Adha, para khotib itu kalau berangkat pagi benar, Pak, karena jalanan belum ditutup. Kalau udah jalan tutup susah lewatnya, ya itu haram, Pak. Ya dosa besar sih enggak, dosa kecil itu, tapi kan dosa juga membuat susah orang, ya. Ini jalanan dicat soft itu ya, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ya kalau nggak ada lapangan udah masuk masjid semua. Ngapain maksain di jalanan? Nah kalau di kampung lapangan selalu ada. Kabupaten, kantor kabupaten depannya selalu lapangan, ya kan? Kantor kecamatan juga depannya lapangan. Balai desa, kelurahan juga depannya apa? Kalau di kampung selalu lapangan. Lapangan bola lah minimal. Pakai, ya. Nah itu juga diperintahkan para wanita ikut keluar semuanya untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, dan ikut bertakbir perempuan bersama takbirnya manusia, asal tidak boleh suaranya lebih tinggi dari mereka. Sebagaimana kalau amin di masjid. Boleh enggak sholat Idul Adha jamaah khusus wanita? Sebagian ulama mengatakan boleh, asal tempatnya tertutup, ya, tempatnya tertutup. Khotibnya siapa? Khotibnya ya perempuan lagi, ya, boleh saja, kan dia sholat sunnah, nggak wajib, ya. Kalau dia mau buat boleh, ya. Tapi kalau Jumatan tidak, Jumatan ya ikut aja Jumatan dengan laki-laki, ya. Anna Nabi SAW kharaja ilal musalla fastasqa, kemudian beliau istisqa, minta hujan, fastaqbalal qiblah, beliau menghadap kiblat, ya. Wa qallaba ridaahu, ya, menghadap kiblat. Sebelum menghadap kiblat, rida itu jubah bagian luar, ya. Jadi
orang Arab Saudi itu pakai jubah dalam, kemudian jubah luar. Jubah luar itu sekarang disebutnya mislah, ya, yang coklat itu atau hitam, ya. Itu dibalik dulu, dibalik baru sholat. Kalau nggak pakai itu ya ininya apa? Sorbannya dibalik baru sholat. Itu meminta dengan perbuatan. Karena doa kita itu ada 3, ya. Doa dengan dengan apa? Dengan don, doa dengan ucapan, doa dengan perbuatan. Ucapan adalah doa, betul. Perbuatan juga doa, Pak. Pengen beli mobil, bikin dulu garasinya, ya kan? Belum ada mobilnya, tapi udah ada garasi. Garasi ini apa? Doa kepada Allah biar dikasih mobil. Ya, juga don, persangkaan baik itu merupakan doa husnudon kita. Insya Allah bisa, itu doa juga itu, ya. Insya Allah kamu pasti bisa. Kalau insya Allah pasti, Pak. Insya Allah kamu pasti bisa. Kan kalau Allah kehendaki pasti kan. Insya Allah kamu pasti berhasil, ya. Nah, ucapan jelas doa, ya. Makanya kita kalau menceritakan keburukan orang supaya nggak jadi ghibah, kasih doa. Mudah-mudahan Allah perbaiki dia. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu, gitu. Kalau ceritain keburukan orang doang, jadi dosa ghibah. Tapi kalau dikasih doa, nggak jadi ghibah. Kata Hasan Al-Basri, al-ghibah kabirah wa kafaratuha doa. Kata Hasan Al-Basri, ghibah menceritakan keburukan orang itu dosa besar. Tapi kalau doa setelahnya itu menjadi kafarah, penutup, ya, supaya tidak jadi dosa ghibah. Wa qalla baridahu, beliau membalik ridanya, wa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat, ya. Hadhil umur, 5 perkara ini laha asaran, memiliki pengaruh, yaitu taubat, sedekah, melepaskan kedzaliman, berdamai dengan orang, puasa 3 hari, ini semua memiliki asar fi istijabati doa, untuk dikabulkannya doa kita. Kama sabata fil hadis, sebagaimana sabit dalam hadis-hadis. Jadi ada para ulama mengatakan siapa yang punya hajat kalau bisa sholat hajat namanya 2 rakaat. Habis itu baca Yasin, Al-Fatihah, baca Yasin, kemudian baru doa. Kalau mau, ya kan nggak wajib juga, ya. Tapi ini sebab dikabulkannya doa. Bahkan kalau hajatnya besar, baca Yasin 41 kali. Kata sebagian ulama, mereka mengatakan ini mujarab, ini terbukti banyak orang berhasil baca Yasin 41 kali, hajatnya kabul. Ya, yang begini kan tajribah, berdasarkan pengalaman orang. Seperti Rasulullah SAW mendengar ada sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah. Itu tajribah. Ya, ternyata Al-Fatihah bisa untuk obat. Ya, demikian juga orang baca ini, baca itu di surat-surat As-Saffat untuk ruqyah, ternyata ini untuk ruqyah bagus. Itu berdasarkan pengalaman, ya. Ya, baca Yasin 41 kali. Ada orang di PHK terus dia sholat hajat baca Yasin 41 kali, bikin pakai kertas, Pak. 4 seret 1 jadi 5 41. Besoknya dia daftar kerjaan lagi, diterima, ya. Nah, hari ini, Pak, hari ini itu seafdal-afdal waktu untuk berdoa. Kata Rasulullah SAW, afdalu doa yaumi Arafah. Seafdal-afdal doa adalah doa hari Arafah. Hari Arafahnya kita yang orang Indonesia kan sekarang. Wa afdalu ma yaquluhu ana wa nabiyyuna min qabli, dan seafdal-afdal yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa dari subuh nih sampai asar jangan berhenti, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian ulama mengatakan yang paling besar lagi pahalanya kulhu,
dari subuh nih sampai asar tar qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad Allah terus ya. Nah begitu asar doa. Nah itu begitu asar nanti doa. Kan kebutuhan kita ke Allah banyak nggak? Banyak banget Pak, banyak banget. Orang jangan ngerasa nggak butuh sama Allah, bahaya. Kebutuhan kita banyak banget Pak. Nah kebutuhan kita itu sampaikan kepada Allah, karena Allah itu memberi kesusahan, kesulitan, masalah, musibah supaya kita minta sama Allah buat modal doa gitu. Dikasih itu buat modal doa ya. Nah kama sabata fil hadis, telah ditunjukkan dalam banyak sekali hadis, wal murad bil ada man kanat bainahu wa bainahum adawah dunyawiyah minal muslimin, dan diperintahkan untuk berdamai dengan musuh. Yang dimaksud musuh adalah yang punya kebencian, permusuhan karena urusan dunia dengan sesama kaum muslim, yang karena tersinggung. Makanya orang nggak bisa masuk surga kalau nggak pemaaf ya. Orang yang bisa masuk surga cuma yang pemaaf Pak. Kalau yang dendam itu kan sifatnya iblis, dendam sama Adam sampai hari kiamat dendamnya. Ya nggak bisa masuk surga. Harusnya pemaaf supaya kita dimaafkan oleh Allah. Maafkan istri, maafkan aja. Ya memang kayak gitu udah. Istri udah dari kecil gitu dia. Mau diapain lagi? Yang penting nggak dosa. Udah diomongin 100 kali, 200 kali tetap aja gitu. Orang bang gitu udah. Ya biarin aja, yang penting seneng dia, bahagia ya. Kalau dia pusing rumah berantakan Pak, bahaya. Biarin aja lah, yang penting gak dosa ya. Suami mau apa kek biarin aja, yang penting gak dosa. Ibu-ibu juga ya, ibu-ibu juga gitu. Suaminya mau apa kek, mau apa, yang penting gak dosa, biarin aja. Gak usah dilarang-larang. Kalau Allah ngelarang lah kita larang. Kalau Rasulullah ngelarang kita ngelarang. Allah Rasulullah jangan larang, ngapain kita ngelarang-larang kan? Suami mau mancing biarin aja udah. Mancing. Ya, yang penting nafkah dikasih kan? Kasih. Suami juga gitu ya, kasih. Cara bagian istri itu gampang. Ada 5 cara bagian istri Pak. 1 kasih duit, 2 kasih duit, 3 kasih duit, 4 terus, 5 kasih duit terus Pak. Senang dia ya. Itu ya. Ya kalau ada permusuhan maafkan, maafkan aja. Makanya kita itu disuruh sering salaman Pak. Sering apa? Salaman. Kata Rasulullah, kedua orang muslim bertemu berjabat tangan, selama belum lepas dosa-dosanya akan rontok kayak daun rontok dari daun kering rontok dari pohon. Ya kalau kita salaman jangan cepat dilepas. Yang lama aja biar dosanya lepas. Karena kalau orang nempel begini energinya nyambung Pak. Energi nyambung. Jiwanya nyambung, rohnya nyambung. Makanya cocok. Kalau orang sering ketemu, sering salaman, lama-lama cocok Pak. Kan manusia itu nggak ada yang cocok kalau nggak mencocokkan Pak. Suami istri juga gitu, kalau jarang ketemu, jarang ngobrol, jarang sentuhan, ya lama-lama nggak cocok, lama-lama apa? Benci sama istrinya, benci sama suaminya. Tapi kalau sering nempel, sering salaman, ya itu nyambung, ya. Makanya perempuan itu kayak kopi Pak, kalau nggak disentuh-sentuh dia adem deh, ya. Lupa adem dia, nggak anget lagi. Ya, salaman ya, supaya kita itu hilang kebencian di hati kita. Ya maafkan aja orang lah. Mungkin dia melakukan begitu nggak sengaja menyakiti kita kan? Nggak sengaja, nggak ada niat-niat menyakiti kita, nggak ada. Kitanya aja yang pikirannya jelek gitu. Kadang kitanya pikiran jelek ya. Nah kebencian pada sama muslim ini dibenci banget oleh Allah, sampai kalau di hari apa, di hari Arafah ini Allah mengampuni ya
Kata Rasulullah SAW, wa in kanat dzunubukum kaqatril matar, walaupun dosa kalian seperti sebanyak tetesan air hujan, au zabadil bahar, atau buih di lautan, au ramalil ardi, atau pasir di bumi, sebanyak itu Allah ampuni kalau minta ampun di hari Arafah, illa, kecuali musyahin, ya, orang yang bermusuhan karena urusan dunia, urusan tersinggung, urusan duit, urusan jabatan, urusan, ya, undura hadaini hatta yastaliha, ya, nisfu Syaban juga gitu, ya, tunggu dua orang ini jangan diampuni sampai berdamai. Jadi Allah tuh benci musuhan, ya, jangan musuhan, jangan bermusuhan sesama muslim, ya. Tsumma yakhruju bihim bil yaumir rabi', kemudian di hari keempat keluar bersama-sama fi siyabin bidlah, memakai baju yang jelek, ya, untuk menampakkan kebutuhan kepada Allah. Beda dengan sholat-sholat biasa, kita suruh ambil baju yang baik, ya, sunnahnya pakai baju putih kalau bisa, ya. Cuman kan kalau kita putih terus bosan juga, ya, sholat. Jadi kadang-kadang pengen baju coklat, baju biru, ya nggak apa-apa. Coklat karena gampang ininya, kotoran nggak kelihatan, Pak. Kalau kita di Timur Tengah itu rumah itu cat warnanya coklat semua, Pak, krem semua, ya kan? Kenapa tuh? Nggak ada warna biru, merah, kuning, nggak ada. Karena sama aja bohong. Kalau dikasih warna lain kena padang pasir itu sama jadi krem lagi. Jadi mereka krem semua itu. Ya, baju juga gitu mereka, ya, krem, coklat krem, ya. Kalau saya baju kebanyakan dikasih, Pak. Iya, ini dikasih, semua dikasih. Alhamdulillah. Karena orang tahu ini, Ustaz tolong pakai Ustaz. Ada yang karena dia jualan baju kan, biar iklan gitu. Ada juga dia ingin dapat pahala, ya. Kalau saya pakai buat dakwah, berarti kan dia dapat pahala, ya. Nah, ini apa? Pakai baju yang jelek, ya. Aisyabul mihnah, baju yang dipakai untuk bekerja, wal amal allati la ujuba fiha wala khuyala, yang tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaannya. Wastikanah wa tadarru, datang dengan penuh merendahkan diri, ya, menghinakan diri kepada Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qad suila, ditanya beliau anis salati fil istisqa, salat istisqa, qol, Ibnu Abbas menceritakan kharaja Rasulullah mutawadhian, Rasulullah keluar dalam keadaan merendahkan diri, mutabaddilan, menghinakan diri, mutakhasyian, penuh khusyuk, mutadarrian, penuh tadarru, ya. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha, pakai baju yang bagus, baju yang baru, ya. Gak harus baru sih, yang penting bagus, ya. Hatta, karena Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian hendak ke masjid. Perhiasan, baju yang bagus, ya. Itu juga biar orang kaya dan orang miskin itu nggak kelihatan di masjid gitulah. Di antara apa manfaatnya, ya. Orang kaya dan miskin nggak kelihatan, bajunya kan bagus semua gitu, sama rata-rata gitu. Makanya Rasulullah kan lihat orang budak-budak waktu itu celananya tuh setengah betis, namanya orang kerja kan, budak-budak. Nah, mereka malu ke masjid itu, celananya, bajunya itu, sarungnya itu setengah betis, karena kan namanya orang kerja. Akhirnya Rasulullah perintah semua orang gitu aja, semua kayaknya potong, biar sama gitu. Nah, kemudian orang kayanya pada nggak mau, kata Rasulullah sombong, orang kayanya sombong tuh, nggak isbal, apa dia isbal, makan masuk neraka kalau sombong begitu, nggak mau sama. Kemudian Rasulullah kasih rukhsah, boleh di atas mata kaki. Rasulullah mengatakan boleh semata kaki, jangan di bawah mata kaki. Kasih rukhsah gitu, kasih keringanan. Itu sebabnya dulu. Makanya isbal namanya itu haram, itu awalnya karena itu sebabnya. Makanya di sekolah itu, di sekolah apa, seragam kan gitu Pak, biar orang nggak kelihatan yang kaya mana, anaknya orang miskin mana, ya kan, sama. Di
Di masjid juga kalau bisa gitu, ya. Sama. Kalau bisa, kalau Jumatan pakai jubah putih semua sama. Ya, nggak kelihatan kaya mana, miskin mana, sehingga orang nggak malu gitu, ya. Yusalli bihim rakaatain, dan sholat 2 rakaat, ya, hatta atal musalla, sampai Rasulullah datang ke musalla. Jadi musalla itu tempat sholat yang tidak permanen, namanya musalla, Pak. Tapi kalau tempat sholat yang permanen namanya masjid. Kalau masjid dipakai untuk sholat Jumat namanya masjid jami gitu. Kalau nggak buat sholat Jumat musola, bukan, namanya masjid juga kalau permanen, udah bangunannya dan permanen. Kalau nggak permanen ya namanya musola. Ya, di gedung-gedung itu, ya, kantor-kantor itu kan musola, jangan disebut masjid. Kecuali dia permanen. Ya, sekarang jadi masjid, besok jadi kantor, berubah, ya kan? Nggak ada sholat tahiyatul masjid di situ, nggak ada iktikaf di situ, ya. Fasala rakaatain, maka Rasulullah salat 2 rakaat, ya. Kama yusallil id, seperti salat id 2 rakaat. Yusalli bi rakaatain ka salatil idain, summa yakhutubu ba'dahuma, kemudian Rasulullah berkhutbah setelah salat, ya. Cara salat istisqa itu dikatakan di sini yukabbiru fil ula sab'an, bertakbir di rakaat pertama 7 kali, sama seperti id. Wa fi tsaniyah khamsan, di rakaat kedua 5 kali takbir tambahannya. Rawahul Bukhari min hadis Abdullah bin Zaid, summa shalla rakaatain jahara fihima al-qiraah, dan mengeraskan bacaan, ya. Summa yakhutubu ba'dahuma, kemudian berkhutbah setelah itu, jadi ada khutbahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah, keluar Rasulullah sallallahu yauman, pada suatu hari, yastasqi, untuk istisqa. Tapi kalau sekarang itu, Pak, orang di kampung itu suruh istisqa nggak mau istisqa, kamu aja yang istisqa, yang jadi imam. Kenapa antum nggak mau? Malu, malu kenapa? Kalau misalkan kita habis istisqa terus nggak hujan, berarti kan kita nggak makbul doanya. Ketahuan nggak makbul kita doanya. Malu katanya. Enggak, udah bismillah, kan nggak cuma kamu yang doa, di belakang kan banyak orang doa, Pak. Nah, lawan dari istisqa namanya istisha, minta terang, Pak. Minta terang. Suatu kali Rasulullah khutbah Jumat, ada orang Badui tahu-tahu berdiri, ya Rasulullah izin bicara. Ya, bicara, ya Rasulullah inqata'ati subul wa halakatil amwal. Ya, terputus jalan, hewan-hewan kami mati. Kenapa? Kekeringan, gak hujan-hujan, minta hujan. Maka Rasulullah langsung ketika khutbah itu angkat kedua tangan minta hujan, langsung awan langsung kumpul, langsung hujan sekitar itu juga, sampai Rasulullah ketetesan hujan. Langsung sholat pulang, karena kan Masjid Nabawi yang pakai atap cuma bagian depan, bagian belakang, Pak, di tengah kosong. Di depan aja ini pakai daun apa? Daun korma, kayak gubukan gitu, jadi bocor, netes-netes. Makanya zaman Nabi kalau hujan, hayya 'alas shalah diganti, shollu fi buyutikum gitu. Hayya 'alas shalahnya diganti itu. Salatlah di rumah kalian, karena masjidnya bocor, masjidnya tengahnya kosong. Sampai sekarang kan dibikin kosong, tetap begitu. Tapi kalau hujan tutup, ya sekarang. Nah, makanya para ulama mengatakan kalau sekarang sebenarnya hujannya tetap ke masjid, karena kan nggak kehujanan di masjid, ada payung juga, ada mobil, ya kan. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap udzur, karena namanya udzur, ya, kesulitan itu udzur, ya. Nah, Jumat depannya Rasulullah khutbah, orang itu datang lagi, ya Rasulullah hujan terus, kita susah juga nih, hujan terus nggak berhenti-berhenti, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah angkat dua tangan, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alala kami wadhirabi ubutunil audiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkan hujan sekeliling kami, jangan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan ke bukit-bukit, tempat tumbuhnya tanaman, ya, tempat apa, air, mata air itu suruh, dan langsung terang seketika.
Jadi ada istisqa, ada istisha, lawannya istisqa, minta terang. Jadi kalau kita lagi di jalan ya, kita ini baca Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, terang insyaallah. Ya, atau baca surat Tabat dari ulama, Tabat yada itu kan tentang kemarahan Allah kepada Abu Lahab ya. Kalau Allah marah itu kan panas. Makanya saya pernah Pak SMP itu mau sholat Idul Fitri, mendung banget dari saya kan pegunungan ya, Jawa Tengah, Gunung Slamet ya, mendung banget, udah mau hujan banget. Nah guru saya Ustadz Imam di situ, dia bilang jamaah mari kita semua membaca surat Tabat yada. Diajak A'udzubillahi minasyaitonir tabat yada bilahabi wa tabama 3 kali atau berapa kali, langsung terang Pak seketika, Masya Allah Pak, langsung terangnya. Langsung awan-awan itu pada samping gitu. Kita sholat pulang nggak ada yang kehujanan. Nah itu saya juga beberapa kali lah saya praktekkan berhasil Pak. Kalau kehujanan baca itu terang jalan. Kata para ulama 11 kali kalau mau. Ya ganjil lah intinya, sekali, 3 kali, 5 kali terserah, nggak dibatasi. Ya, ya kalau mau 11 kali bagus. Ya. Nah itu kan termasuk amalan-amalan ulama. Seperti ayat kursi. Ayat kursi kan secara umum ayat penjagaan. Tapi para ulama mengatakan baca 6 kali. Kalau mau keluar rumah, karena 6 itu arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, kan 6. Jadi bahaya nggak datang dari 6 arah. Ya boleh aja baca ayat kursi. Lebih dari itu juga boleh, ya kan? Wa yuhawilu ridaahu, dan Rasulullah SAW membalik ridanya tadi ya. Wa shalla bina rakaataini bila adzanin wala iqamah. Rasulullah salat bersama kami tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Jadi salat Id, salat istisqa tidak ada adzan, tidak ada iqamah ya. Boleh orang mengatakan as-shalatu jami'ah. Boleh, ayo salat jamaah gitu. Maksudnya tanda mau mulai. Karena itu pernah dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi. Summa khatabana wada'a, kemudian Rasulullah berkhutbah dan berdoa, wa hawala wajhahu nahwal qiblah. Jadi doa itu setelah khutbah ya, Jumat, setelah khutbah Id ya, pelajaran begini itu terakhirnya doa. Minimal kafaratul majlis itu kan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, kan doa. Ya, doa ditutup dengan doa ya. Karena agama doa itu huwal ibadah, dia adalah intisari ibadah. Rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Doa begini Pak. Sunnah ya, nggak wajib juga begini. Ya. Bahkan di madzhab Hambali itu kalau orang habis zikir pada sholat itu doa nggak begini Pak. Ya. Karena dari istighfar udah doa kan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita nggak angkat tangan. Astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam, itu kan doa, tapi nggak angkat tangan. Ya, sampai terakhir nggak angkat tangan kalau di madzhab Hambali. Tapi kalau di madzhab Syafi'i di kita, ya sunnah tetap angkat tangan. Selesai zikir, ya yang itu memang Rasulullah nggak angkat tangan kan, istighfar 3 kali itu memang Rasulullah nggak angkat tangan. Tapi setelah selesai itu kan bebas. Mau doa ya boleh angkat tangan kalau di madzhab kita. Jadi kalau kita lihat orang kok habis sholat zikirnya nggak, habis itu doa nggak angkat tangan, jangan bilang nggak doa, dia bisa jadi doa, cuman nggak angkat tangan aja. Habis selesai ayat kursi, kulhu al-falaq an-nas, habis itu dia doa, Rabbi firli wali doa, tapi nggak angkat tangan. Tetap itu waktu makbul doa. Pokoknya setelah ibadah itu makbul doa. Setelah ibadah, ya. Setelah puasa, ketika berbuka itu makbul doa, ya. Wa hawala wajhahu nahwal qiblah, beliau menghadapkan setelah khutbah dan doa, kemudian beliau menghadap kiblat, rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Jadi khutbah begini sama doa, kemudian habis itu hadap kiblat, doa bareng-bareng, ya. Tsumma qallaba ridahu, dan membalik ridanya, faja'alal aiman alal aisar, kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Ini apa namanya? Permintaan merubah keadaan supaya Allah merubah keadaan gitu.
Ya. Kita merubah keadaan supaya Allah merubah keadaan, ya. Jadi kalau orang itu melakukan sesuatu biar begini, itu harapan kepada Allah, Pak. Harapan kepada Allah. Ya, harapan kepada Allah. Jadi jangan cepat-cepat kita bilang syirik. Jangan cepat-cepat kita bilang ini apa? Syirik, ya. Misalkan orang punya ya apalah, ya. Ini bahasanya luas ini. Jangan. Ya, intinya doa itu bisa dengan perbuatan, ya. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, bisa dengan husnudzon kita kepada Allah. Wa yastaghfiru fi khutbatihi badala takbirat, dan di khutbahnya, ya, kalau sholat id memperbanyak takbir, kalau sholat istisqa ini memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar, astagfirullah, 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 ya, nastaghfirullahaladzim, ya. Banyakin istighfar. Kalau kita lagi banyak susah, banyakin istighfar, Pak. Karena kesulitan itu datang dengan sebab dosa. Saya pernah tahun berapa gitu, Pak, lewat sini nih Joglo mau ngisi di pakai motor, nggak pernah pakai motor kan, subuh saya udah lama. Suatu kali bikin pakai motor, di situ tuh putus di tol situ, putus rantai motor. Saya tuntun aja, mau doa, saya pikir cemen amat, baru sebentar udah doa, jangan doa dulu lah. Berusaha dulu. Saya tuntun pom bensin, saya perapatan sini, perapatan Jogol sini, capek juga, Pak. Saya istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Langsung ada motor berhenti. Pak, saya stut, Pak, ke bengkel. Di situ ada bengkel. Udah selesai kan urusan. Jadi istighfar aja, istighfar. Ada tuh artis, Pak, dibawa sama setan ke kerajaan pantai selatan, Pak. Wah, ada artis siapa namanya tuh? Begitu dia lihat di situ ada apa? Orang macam-macam, dia langsung astagfirullah, langsung hilang lagi, langsung balik lagi ke rumahnya, Pak. Jadi cepat banget istighfar itu, pertolongan Allah datang cepat sekali. Cepat sekali, langsung 1 detik langsung sadar. Padahal orang-orang udah mau bacain Yasin, dia dikira udah meninggal, mati suri. Rohnya dibawa, dirogoh, ditarik oleh setan, dibawa ke pantai selatan. Istighfar sekali aja langsung tarik, sedetik balik ke badannya. Jadi kan makanya para ulama mengatakan, kalau kamu, pada muridnya, kalau kamu diganggu anjing, apa yang kamu lakukan? Kamu mau datang ke rumah orang, ada anjing yang ganggu kamu, ya saya lawan. Kalau dia nyerang terus, saya lawan terus. Kalau dia, saya lawan terus. Kelamaan. Kalau kamu panggil orang yang punya, Pak, tolong anjingnya, sweet sekali, udah selesai kan. Kata ulama tersebut, begitu juga setan. Setan itu seperti anjing. Kalau kita lawan dia dengan tenaga kita, capek, kelamaan. Tapi kalau kita minta tolong Allah, Allah yang memiliki setan itu. Setan itu kan kayak anjingnya Allah gitu, gangguin kita tapi ada gunanya gitu. Ya, tapi jahat dong dia gangguin kita. Tapi kalau kita panggil sekali Allah, udah selesai, dia takut sama Allah, ya, sama tuannya, ya. Makanya itu perlunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah, berdoa dengan doanya Rasulullah SAW, bahwa Allahumma ja'alha suqya rahmah la taj'alha suqya adab. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan rahmah, bukan hujan adab. Karena hujan bisa jadi adab, Pak, ya kan, banjir, ya. La mahkin wala bala, jangan jadikan hujan yang menghancurkan dan musibah, wala hadmin wala gharaq, hujan yang menghancurkan, meruntuhkan bangunan dan menenggelamkan orang, jangan, ya. Jadi kalau ada orang, Pak, ngajarin kita, Ustadz, bukan Ustadz ya, ya ada Ustadz lah, Haji, Pak Haji, saya keadaan susah banget, ingin berbalik keadaan, gimana? Ya, kamu sholat istighfar, kemudian kamu pakai celana dalamnya dibalik,
Dibalik sampai keadaan berbalik. Itu dia sebenarnya meniru-niru salat istisqa ini. Salat istisqa apa? Bajunya dia apa? Dibalik, biar keadaan berbalik. Cuman kan kalau orang balik baju tiap hari kan dikira orang gila kan. Makanya yang dibalik sama dia itu celana dalamnya, Pak. Dan banyak yang berhasil juga, Pak. Banyak berhasil ini. Ada orang ini di Bogor ada Pak Haji yang suka ngajarin gitu. Dan berhasil orang, keadaan berubah juga. Ini kan karena Rasulullah juga mengajarkan membalik baju. Cuman yang dibalik sama Pak Haji ini disuruh adalah celana dalam aja, men, nggak kelihatan orang, malu kan? Kalau kelihatan orang. Jadi kita berdoa dengan perbuatan, itu namanya. Berdoa dengan perbuatan, ya. Nah. Mana tadi? Wa yastaghfiru bil ya allati fi khutbatil ayatin liqouli ta'ala wa istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di dalam surat Nuh ayat ke-10, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan pada kalian dengan deras. Masya Allah. Jadi siapa sih orang yang nggak ngiler lihat negara Indonesia, Pak? Karena hujan di sini kan banyak, ya kan, makanya subur kaya, Pak. Di korupsi luar biasa begitu ya, sampai ratusan triliun, tetap aja kita bisa makan, ya kan, bisa kerja, bisa ini. Kalau kita miskin nggak mungkin. Kalau kita kayak negara lain, nggak kayak luar biasa, nggak mungkin kita masih bisa hidup. Pasti udah hancur negara ini. Kenapa gak hancur? Kenapa kita masih bisa sekolah, anak-anak masih bisa kerja? Karena kayanya luar biasa negara kita, Pak. Kayanya luar biasa. Amerika itu begitu bom Hiroshima Nagasaki kan menjadi penguasa dunia. Ekonominya dibangun di atas dolar, di atas underlying emas. Emasnya dari mana? Dari sini, dari Papua, Pak. Jadi Amerika hebat itu karena dari Papua, Pak. Dari emas kita. Makanya sekarang Cina mau hajar apa? Dolar. Caranya apa? Kan dolar tahun 76 Presiden Nixon memutus nggak ada hubungan antara dolar sama emas gitu. Tapi hubungannya sama minyak, makanya disebut petrodolar. Nah, jadi hubungan dolar kuat itu karena orang pakai bensin seluruh dunia. Makanya Cina bikin apa? Listrik, motor listrik, mobil listrik. Maksudnya biar orang nggak pakai bensin. Amerika mati. Makanya di Amerika sekarang resesi, Pak. Orang nyolong di toko di bawah $100 nggak dihukum. Makanya banyak maling sekarang, orang masuk minimarket ngambil asal nggak sampai $100 dibiarin aja sama polisi. Polisinya dikit sekarang, males ngurusin gitu karena memang orang pada susah di Amerika, resesi sekarang. Jadi ada benernya juga orang mengatakan rupiah sekarang kok 16.000 berapa nih sekarang nih. Itu dolarnya yang sedang melemah karena dihajar sama Cina. Sedang melemah, Pak. Ya. Nah, ini kan, tapi kata Elon Musk, masa depan kendaraan itu bukan baterai, bukan listrik, tapi air. Sebenarnya air itu bisa dipakai buat jalanin motor, mobil bisa, Pak. Cuman kan yang bikin penelitian gitu ditembak mati, Pak. Mati. Ini masalah mafia ini. Mafia. Tapi suatu saat pasti akan gitu. Elon Musk yang bilang. Makanya kemarin di Water Forum di Bali kan datang dia. Karena ini suatu saat pasti pakai air, sehingga nanti air berebut, terjadilah kata Nabi di akhir zaman akan terjadi perang air, perang berebut air. Berebut air karena berebut energi. Karena berebut energi. Ya, ini ya. Makanya Makanya Indonesia ini karena hujan banyak, makmur, kaya raya kita, Pak. Kita makan semangka kan yang kulit putihnya sama kulitnya kita buang. Itu di luar negeri dijual, Pak. Di Jepang itu kulit semangka dijual, Pak. Coba kita di sini pohon pohon pisang, kalau udah diambil pisang ditebang udah, di luar negeri dijual itu dalamnya itu, Pak, mahal. Rambut jagung di sini siapa yang pakai? Dibuang kan?
Di Jepang itu di mall-mall rambut jagung dijual, itu obat ginjal. Jadi rambut jagung direbus, diminum, itu orang gagal ginjal sembuh ginjalnya, Pak. Itu di luar negeri luar biasa. Kita kaya banget ini. Ciplukan, tahu nggak ciplukan, Pak? Ciplukan buat apa? Anak-anak aja males ya kan? Itu satu pohon dijual mahal di negeri, obat stroke. Yang gitu-gitu kan nggak dikasih tahu kita, Pak. Tahu-tahu mereka ngambilin aja, tahu-tahu dijual mahal gitu. Nah, mereka ngomongnya lagi penelitian purbakala, candi-candi, padahal ngambil emas bawa gitu, nyolong. Orang luar negeri gitu, ya. Karena kita kayanya luar biasa, Pak. Kayanya luar biasa, ya. Ini karena apa? Dari hujan tadi, awalnya dari hujan, karena hujan itu rahmah. Karena orang Indonesia itu akhlaknya baik-baik dan Allah suka orang akhlaknya baik. Allah suka orang akhlaknya baik, itu Allah suka. Coba Bapak-bapak kalau ke bandara mana, ya bandara Thailand, bandara Malaysia, bandara Arab, bandara Iran, bandara Mesir, lihat dari petugasnya aja beda, Pak. Kalau di sini orangnya ramah-ramah, adem, baik gitu. Ya. Kata orang Mesir, nah nukulna anakum mislul malaikah. Kami orang Mesir biasa bilang kalian orang Indonesia itu seperti malaikat. Orangnya baik-baik banget gitu. Ya. Nah, itu karena itulah Allah turunkan hujan banyak. Dan dari hujan itu rezeki banyak. Wisanu aidan atangkis bi an yajala ala asfalahu alahu. Sebagian ulama mengatakan boleh juga dibaliknya atas ke bawah, bawah ke atas bajunya. Faqat hamma bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mau melakukan itu tapi enggak jadi karena susah, ya. Tapi Rasulullah pernah mau. Yajabi hadisi Abdullah bin Zaid fi riwayat qala istasqa Rasulullah sallallahu alaihi khamisalahu sauda. Rasulullah pernah istisqa, kata Abdullah bin Zaid, memakai baju jubah yang berwarna hitam. Beliau hendak membalik bawah ke atas, atas ke bawah. Fala masakulat qallabaha la atikihi. Ya, ketika susah dibalik atas bawah, maka beliau balik kanan kiri, ya. Wa yakunu tahwilul ardiyah ba'da istiqbalil qiblah, dan merubah baju membalik ini setelah menghadap kiblat sebelum berdoa. Wala yahwilu an-nisa ardiyatahun, adapun perempuan maka enggak dibalik bajunya, li'annahu madinatul kaswilil aurah, karena itu menyebabkan terbukanya aurat. Jadi perempuan itu ya, tempat wudu perempuan juga harus tertutup ya, supaya mereka tidak terbuka apa? Auratnya. Ya. Tempat wudhu perempuan, kadang-kadang kan tempat wudhu perempuan terbuka juga, ini salah, ya. Maka ketika membalik baju perempuan tidak, karena itu bisa membuka apa? Auratnya. Wa isaratul fitnah, membuat godaan bagi kaum laki-laki, wantur hasyah, ya. Nah, terakhir, ya. Allahumma jalala dirabalaka manamiti syajar babutunil audiyah, ini doa tadi. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma askina ghaisan mughisan hani'an mari'an mari'a sahan aman ghadakan tabakan mujallala daiman ila yaumiddin. Allahumma askina ghaisa wa la tajalna minal qanitin. Allahumma innal ibada wal bilada minal jahdi wal ju' wal danki ma la nashku illa ilaik. Allahumma ambit lana zar'a wa adarra lana dar'a wa anzil alaina min barakati sama' wa ambit lana min barakatil ardi waqshif anna min minal bala ma la yakshifhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara farsilis sama alaina midrara. Ini doanya ya, doa-doanya yang bisa dibaca kalau istisqa. Wa yatasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu ra'du lirra'di wal barq. Dan kalau turun hujan disunahkan hujan-hujanan. Diturunkan sunahkan hujan-hujanan, tapi kalau hujannya sudah lama ya. Kalau hujan yang baru kan itu dia menangkap debu di udara, itu banyak racunnya, Pak. Tapi kalau hujan udah deras, mandi hujan boleh, bagus. Atau air hujan ditampung, Pak. Air hujan itu kan buat ngisi aki juga nyala, Pak. Kayak air murni dia. Buat ruqyah manjur. Makanya ada orang mau potong kakinya amputasi gula. Kata seorang ustadz itu, enggak, jangan potong dulu. Kamu tampung air hujan, bacain di air hujan itu Al-Fatihah 70 kali. Banyak banget 70 kali. Ya kan urusannya urusan berat nih, Pak. Ya.
Ayat kursi 70 kali, kulhu 70 kali, kul a'udzu birabbil falaq 70 kali, kul a'udzu birabbin nas 70 kali. Minum. Diminum ya, sembuh Pak, enggak jadi mau ke dokter lagi, enggak usah amputasi. Alhamdulillah. Makanya kalau orang mau amputasi disuruh sama dokter potong kakinya. Coba ini dulu, jangan potong dulu. Saya kemarin siang ketemu orang kurus banget Pak. Iya Tat, kaki saya jari udah 2 dipotong nih, ditunjukin sama dia. Jarinya hilang 2 karena gula ya. Makanya kita itu yang bikin gula itu rice cooker Pak. Rice cooker itu kan airnya semua di situ, gulanya tinggi banget Pak. Makanya kalau mau masak nasi itu sekarang ada rice cooker yang ada air tajinnya, diproduksi udah, bukannya saya jualan. Maksudnya ada yang begitu. Atau kita pakai masak nasi model siram air panas, tahu kan? Cari aja di internet. Ya, masak nasi model siram air panas itu gulanya nggak terlalu tinggi. Rice cooker ini bikin penyakit gula ya, terlalu cepat matangnya dan gulanya terlalu tinggi. Iya itu ya. Nah, wa yusabihu kan kalau ada petir dan kilat kita disunahkan baca tasbih Subhanallah. Kalau mau panjangnya subhanallah yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, panjangnya itu. Dan kalau susah subhanallah gitu enggak apa-apa. Ajarin anak-anak kita kalau ada subhanallah. Kalau ada petir tak duar, bilang sama anak kita neraka lebih dahsyat gelegarnya daripada itu. Duar kadang-kadang kan ya, langit itu duar itu belum ada apa-apanya dengan gelegar neraka, Pak. Neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu yang ngeri gitu. Duar selangit penuh kadang kan. Itu enggak ada apa-apanya dibanding neraka. Makanya kita itu ya, orang beriman itu selalu mengingat ya liman kana yadhkurullah wal yaumal akhir. Bagi orang beriman itu dia selalu beringat Allah dan mengingat hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah ya, banyak berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja tentang istisqa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya, karena waktunya sudah lebih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita ucapkan, kita dengarkan ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menjaga kita di atas Islam dan iman, memenuhi hajat-hajat kita, dan semoga Allah taala menjadikan bagi setiap kebutuhan kita pengabulannya ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'hadu ilaika fi hadhil hayatid dunya annaka antallah anta fatirus samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma fala takilna ila anfusina tarfata ainin fa innaka in takilna ila anfusina tarfata ainin tuqarribna ila syarri wa tubaidna minal khair. Allahumma inna la nasiku ila birahmatik faj'al indaka mau'idan tuwafihi ilaina yaumal qiyamah antarhamana ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.